Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutino, SPDI, tempat tugas SMP Negeri 1 Semen Gunung Kidul, Yogyakarta. Nomor peserta PPG 340350000294. NIM 24404121157. Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam LPTK PPG UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hai. Semuanya sehat? Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Khair. Sudah sarapan? Ada yang belum? Kalau belum itu kebiasaan nggak baik ya. Nah, diusahakan pagi sarapan. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, bab berapa kita hari ini? Bab 7. Tentang apa? Meyakini Nabi dan Rasul Allah. Menjadi generasi digital yang berkarakter. Oke. Sebelumnya saya absen dulu. Tunjuk jari ya. Afika mana? Oke. Alfi Okta. Oke. Akilah mana? Oh, di sini, maaf. Ya. Aulia. Ya. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Dah, fokus ya. Ya, mau tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran ada berapa? Ada 3. Silakan dibuka bukunya juga ada. Yang pertama, melalui metode think, pair, and share, kalian dapat menjelaskan. Menjelaskan apa? Makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian tujuan yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis masalah, ya, PBL, kalian dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital, serta terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada infografis, kira-kira gambar apa ini? Nah, gambar apa ini? Sedang berdoa. Kemudian ini apa? Ya, kebahagiaan menunjukkan kelulusan. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Di sini ada dalil Al-Qur'an. Dalam surat apa ini? Surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat 13. Ada yang bisa membaca? Wa malam tu'min Billahi wa lihi rasulihi fa inna inna a'tadna lil kafirina syaira. Artinya kita baca bareng-barang. 1, 3. Artinya, Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka syair yang menyala
Ya, cukup. Terima kasih. Nah, inilah nama-nama nabi dan rasul. Ada berapa? Ada 25. 25 yang wajib kita imani. Sebenarnya nabi dan rasul itu banyak sekali. Lebih dari 25, bahkan ratusan. Ada yang dalam hadis itu sampai dengan 300-an nabi dan rasul. Tapi yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran itu dari Nabi Adam, kemudian siapa? Nabi Idris, semuanya. Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. 5 rasul nanti itu mendapatkan gelar ulul azmi. Ya. Nah, ini dia. Rasul ulul azmi. Yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga? Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat? Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima? Alaihissalam. Nah, sifat ulul azmi yang dimiliki di sini bisa dibaca di buku juga sudah ada. Kalau Nabi Nuh itu identik dengan apa? Betul, perahunya. Kalau Nabi Musa, bayangan apa kalian apa? Ya, laut, tongkat, apalagi ular, pintar. Nah, biasa disingkat dengan apa? Mim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Hafal semuanya? Ada berapa sifat wajib para rasul? 4. Yang pertama apa? Sidik. 2. Sidik artinya apa? Benar atau jujur. Kemudian amanah dapat dipercaya. Tablik fatona. Oke. Sifat jaiz para rasul. Secara bahasa artinya jaiz itu apa? Boleh. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki rasul. Ya, seperti kita. Kita kadang lapar nggak? Lapar. Ngantuk nggak? Ngantuk. Ya, seperti pengen makan, minum, sehat, sakit. Itulah. Kenapa? Rasul itu juga manusia. Lanjut. Sifat mustahil para rasul. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Kidib, khianat, kitman, balada. Sifat yang tidak bakalan dimiliki oleh rasul. Berarti nggak mungkin rasul itu berdusta. Tidak dapat dipercaya. Berarti tidak mungkin rasul berkhianat atau tidak dapat percaya. Kitman artinya apa? Menyembunyikan. Berarti rasul tidak mempunyai sifat menyembunyikan. Nah, tugas rasul. Tugas-tugas para rasul yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengajarkan ketauhidan. Ketauhidan itu hanya menyembah kepada Allah saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 atau D, menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah maupun larangan. Yang E, menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Kemudian G, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi panutan dalam perbuatan. Lanjut. Nah, hikmahnya ada 5. Yang pertama kita baca bareng-bareng pelan-pelan. Hikmahnya apa? Kita mempelajari beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, menambah sempurnanya iman. B, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. C, Adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. D, boleh jalan? Jalan enggak apa-apa. Yang E, memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah. ya itu Allah Ta'ala. Luar biasa, masih semangat. Penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan generasi digital. Lanjut, di sini ada
karakter 5 generasi dimulai dari tahun 1946 sampai 60. Kemudian generasi X 61 sampai 80, generasi Y 1981 sampai 94, generasi Z 95 sampai 2010, generasi Alpha 2011 sampai sekarang. Kira-kira anak-anak masuk generasi keberapa? Oke, berarti generasi yang penuh dengan teknologi. Kemudian meneladani sifat-sifat Rasul di era digital. Perilaku yang dapat kita lakukan sehari-hari dalam menghadapi era digital. Beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Kemudian yang B, iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian C, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. D, ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana. Kemudian E, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjadi pribadi yang berkarakter, jujur, amanah, cerdas, dan dapat dipercaya dan tanggung jawab. Nah, sekarang saya setelkan video untuk referensinya. Anggap dirinya sebagai Tuhan. Hanya saja dengan kesombongannya, Firaun tetap menolak ajaran yang disampaikan Nabi Musa. Allah menganugerahi Nabi Muhammad berupa mukjizat yang sangat banyak. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Kitabullah Al-Quran. Ini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama peserta didik Fatur Fatih Zahra Kansya Jalu Eki, kelas 8B, nomor absen 21 26 31 13 15 9. 1. Baca kisah berikut. Amin sedang bermain media sosial. Ia melihat berita viral yang mengejutkan, tapi tanpa mengecek kebenarannya, ia langsung membagikan ke grup kelas. Beberapa teman pun panik. Ternyata berita itu hoaks. Apa pendapatmu tentang tindakan Amin? Sebaiknya kita mencari tahu berita yang sebenarnya terjadi. 3. Sifat Nabi atau Rasul manakah yang seharusnya diamalkan Amin? Sidik amanah. Panik, ternyata berita itu hoax. 2. Apa pendapatmu tentang tindakan Amin? Jawaban: tindakan Amin tidak tepat. Sebaiknya kita mencari tahu terlebih dahulu berita itu benar atau. Untuk pelajaran atau pertemuan hari ini kita cukupkan. Sebagai tindak lanjut, ada tugas kelompok ya, membuat poster terkait dengan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Contoh, gitu ya, tentang kejujuran, posternya seperti apa, gitu ya. Tentang didik, amanah, patona, cerdas seperti apa, buat poster. Pekan depan akan kita presentasikan hasil poster kalian. Bisa melalui Canva ataupun yang lainnya boleh. Nanti akan kita presentasikan di pekan depannya. Semuanya siap? Ya. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau dalam saya menyampaikan materi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan semuanya. Ada cukup. Cukup, enggak apa-apa.